Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Rutana Pakpahan dengan NIM 203502822. Saya dari Prodi MP3 kelas 5A2. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi nilai UTS saya. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Untuk pemasaran tradisional, seperti yang kita ketahui, pemasaran tradisional itu pemasaran yang dilakukan secara langsung atau dari mulut ke mulut. Untuk kelebihannya, mungkin kita lebih bisa berinteraksi dengan pembeli, atau kita dapat memasarkan produk secara langsung, menjelaskan lebih luas, dan kita dapat memberitahukan secara detail produk, barang, atau jasa yang kita jual. Nah, untuk selanjutnya itu kekurangan dari pemasaran tradisional. Seperti yang kita ketahui, karena pemasaran tradisional itu dilakukan secara langsung, mungkin lebih menghabiskan waktu dan juga menguras banyak tenaga dalam memasarkan produk. Misalnya, kita mempromosikan produk dan menjelaskan produk ini kepada pembeli agar pembeli tertarik untuk membelinya. Seperti itulah kira-kira kekurangan dari pemasaran tradisional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran digital. Pemasaran digital itu adalah pemasaran yang kita lakukan secara tidak langsung atau menggunakan digitalisasi zaman sekarang ini. Seperti kita dapat memasarkannya melalui media sosial, memasarkan produk-produk yang kita jual melalui media sosial. Seperti adanya Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Untuk kelebihannya, kita lebih menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga lebih gampang prosesnya. Dan untuk kekurangannya, mungkin ada beberapa orang yang kurang memahami tentang memasarkan suatu produk. Mungkin atau itu gagal teknologi, atau kurang dapat berbicara lebih luas di depan kamera dalam memasarkan produk yang dia jual. Seperti misalnya dia tidak dapat menyusun kata-kata yang pas untuk memasarkan produknya, menjadikan hal itu tidak dilirik atau tidak membuat pembeli-pembeli lainnya tertarik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergeseran landscape bisnis pada saat ini. Landscape bisnis adalah peluang dan juga ancaman yang dialami suatu perusahaan. Hal ini terjadi apabila perubahan teknologi secara mendadak. Seperti halnya yang dialami Indonesia selama pandemi, Indonesia benar-benar melakukan pemasaran digital secara menyeluruh, baik itu dari kalangan anak-anak, dewasa, dan juga orang tua. Banyak halnya yang belum mengetahui lebih luas tentang digital. Hal itu menjadikan pergeseran landscape bisnis pada saat ini, karena di beberapa kalangan umur masih ada sedikit banyak orang yang belum mengerti tentang pemasaran digital, hingga dalam perubahan teknologi yang secara mendadak, orang-orang kurang mengerti dalam memasarkan bisnisnya, hingga terjadilah pergeseran landscape bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inbound dan outbound marketing. Inbound marketing itu pemasaran yang dilakukan dengan membuat konten seperti membuat video atau memasarkan melalui website dan juga membuat seminar. Dan outbound marketing itu metode pemasaran tradisional yang bersifat satu arah yang dengan mengirimkan pesan kepada calon konsumen, seperti halnya membagikan brosur, membuat iklan di TV, dan juga membuat iklan di billboard. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa pemasaran digital masih banyak digunakan pada saat ini, khususnya di Indonesia. Indonesia telah memasuki era digitalisasi di mana apa-apa dilakukan secara digital, maka pemasaran digital masih sangat dipentingkan karena juga lebih menghemat waktu, tenaga, dan juga modal. Dan selanjutnya, mengapa pemasaran tradisional masih banyak digunakan saat ini? Karena pemasaran tradisional itu masih sangat dibutuhkan, khususnya di kalangan pasar. Karena kita dapat memasarkan produk kita secara langsung kepada calon konsumen, kita dapat menjelaskan secara detail produk agar calon konsumen kita dapat tertarik dan membeli barang yang kita jual. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan karakter wisatawan. Perubahan karakter wisatawan bisa saja terjadi karena wisatawan menemukan tempat yang lebih murah, wisatawan kurang menyukai
wisata religi atau yang bersejarah, wisatawan menemukan tempat yang hospitality-nya lebih bagus, dan lain sebagainya. Baik, untuk yang terakhir, bagaimana misalnya kalau saya memiliki objek wisata dan bagaimana cara saya atau strategi saya untuk memasarkan objek wisata yang saya miliki. Untuk yang pertama, mungkin saya akan lebih memperhatikan tentang tampilan depan dari objek wisata yang saya miliki, seperti halnya menjaga kebersihan dari tempat wisata yang saya miliki, dan juga merubah atau meningkatkan hospitality dari pelayan di tempat objek wisata saya. Untuk strategi pemasarannya, saya akan menggunakan brosur dan juga pemasaran melalui media sosial, atau saya akan menggunakan promo atau membuat paket wisata, di mana paket wisata ini berlaku pada akhir minggu atau weekend, sehingga konsumen-konsumen dapat tertarik dan berkunjung kepada objek wisata yang saya miliki. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang pemasaran tradisional dan juga pemasaran digital. Jika ada salah penyusunan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.